Jadi untuk balik itu tolak ukurnya salah satunya adalah tumbuh rambut di daerah genital. Nah, jadi pada perang Bani Quraizah, kami dihadapkan kepada Nabi saat orang-orang yang telah tumbuh bulu-bulu kemaluannya dibunuh, sementara orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya dibiarkan hidup. Dan aku termasuk orang-orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya, maka aku pun dibiarkan. Jadi di sini diceritakan, karena dia belum tumbuh bulu kemaluan, berarti kan dia masih dianggap anak. Maka pada perang itu dia tidak dibunuh, tapi dia dibiarkan hidup. Jadi di masa Rasulullah ini, bagi yang belum tumbuh bulu kemaluannya, maka dianggap masih anak-anak. Jadi sesuai ya dengan secara medis juga, bahwa rambut pubis itu menjadi tolak ukur untuk pubertas. Kemudian, batas antara anak kecil dan dewasa, yaitu kalau di kisah ini di usia 15 tahun. Jadi telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih 14 tahun, namun beliau tidak mengizinkannya. Kemudian dia menawarkan lagi pada perang Khandaq. Saat itu usiaku 15 tahun dan beliau mengizinkanku. Ya, jadi pas usianya 15, izinkan deh sama Rasulullah untuk ikut perang. Berarti pada masa Rasulullah usia 15 adalah usia yang dianggap sudah balik, sudah akil balik ya, sudah dewasa. Maksudnya sudah tidak anak kecil lagi, sudah memasuki masa transisi menuju ke dewasa. Nafi berkata, aku menemui Umar bin Abdul Aziz, saat itu dia adalah khalifah. Lalu aku menceritakan hadis ini. Dia berkata, ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa atau balik. Kemudian dia menulis kepada para gubernurnya untuk membebani kewajiban bagi mereka yang telah berusia 15 tahun. Akhirnya dari gubernur, bagi yang sudah berusia 15 tahun diberikan kewajiban-kewajiban. Karena sudah balik ya. Yang kemudian ihtilam. Ihtilam ini keluarnya mani dari kemaluan atau ejakulasi ya. Baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga. Jadi mimpi basah. Jadi ini juga ada di An-Nur ayat 59. Dan apabila anak-anakmu telah ihtilam, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Jadi di sini juga ada tentang mimpi basah ya, yang akan dialami oleh masa-masa pubertas yang menjadi ya bagi yang mengalami itu adalah fase akhir dari pubertas, tapi bagi yang tidak mengalami juga sudah termasuk pubertas, asalkan dia sudah ada tumbuhnya rambut pubis, rambut ketiak, dan juga pembesaran dari testisnya. Nah, tanda baliknya di sini adalah dari Ibnu Qudamah mengatakan tanda balik yang pertama adalah keluarnya air mani dari kemaluan, yaitu air memancar yang darinya tercipta anak keturunan. Jadi di sini maksudnya adalah sperma. Ketika air tersebut keluar, baik dalam kondisi terjaga ataupun tidur, ihtilam, maka sudah balik. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Jadi buat yang putra, ketika sudah ada keluar air mani, yang disampaikan di sini, maka sudah masuk ke dalam balik. Untuk yang perempuan, adapun haid itu adalah tanda balik. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat antara para ulama dalam masalah ini. Ya, jadi untuk perempuan haid, untuk laki-laki kalau di sini adalah mimpi basah. Nah, lalu gimana nih? Kalau kita sudah mengalami haid, terus mengalami mimpi basah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membersihkannya dengan ketika haid sudah selesai, ataupun ketika setelah mimpi basah, kita wajib untuk mandi wajib, mandi besar atau mandi junub ya nama lainnya. Ini adalah proses untuk membersihkan tubuh dan menyucikan diri dari hadas besar. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari. Jika Rasulullah mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut dan kepalanya hingga telah yakin mengenai kulit kepala. Lalu mengguyurkan air ke atasnya 3 kali, lalu membasuh badan yang lainnya ini. Ini adalah caranya untuk mandi wajib yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, urutannya seperti ini.
Jadi menghadap kiblat, berniat mandi junub, niatnya dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau mau niat dalam bahasa Arab bisa, niat di dalam hati aja gitu juga boleh dalam bahasa Indonesia. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali, tangannya kita bersihkan dulu, lalu kita mencuci kemaluan dan dubur dengan tangan kiri hingga bersih. Setelah cuci kemaluan, telapak tangannya dibersihkan lagi. Setelah itu kita berwudu. Habis berwudu, kita membersihkan nih sela-sela rambut kita dengan jari-jari tangan kita ya. Kita bersihkan sela-sela rambutnya, kita usap gitu. Setelah itu kita baru menyiram kepala kita 3 kali, lalu menyiram air ke seluruh tubuh kita. Sunnahnya kanan dulu, baru ke kiri gitu kan. Kemudian setelah itu, jika telapak kaki kita ada yang belum terkena air, juga kita basuh kedua telapak kaki kita sampai mata kaki yang kanan dan yang kiri. Nah, masturbasi itu apa ya? Atau istimna? Masturbasi itu adalah apa namanya? Misalnya memegang kemaluannya sendiri gitu ya, menikmati untuk memegang kemaluannya sendiri. Nah, itu bagaimana menurut Islam? Nah, menurut Islam masturbasi itu haram. Adapun para ulama yang mengharamkan adalah ulama Maliki dan Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan, kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil perang. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Di Al-Mu'minun ayat 5-6. Nah, sabda Rasulullah, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, sebab menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab berpuasa adalah penekan nafsu syahwat baginya. Jadi menjaga kebersihan setelah balik. Nah, teman-teman nih, kalau udah balik, apa aja sih kebersihan harus kita jaga? Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi ada hitan sebaiknya sebelum balik sudah dihitan, sudah disunat. Lalu mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak itu juga dianjurkan ya untuk kita rutin lakukan pada rutinitas kita gitu ya. Karena juga bulu kemaluan kalau nggak dicukur itu juga bisa gatal-gatal. Kalau udah saking lebat panjang itu ya, itu juga bisa ada kutunya misalnya kan. Jadi memang itu normalnya harus kita cukur. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Nah, kenapa aku harus baik sejak muda? Nah, teman-teman kan tadi sudah lihat ya, ternyata remaja itu nggak cuma perubahan di fisik, tapi juga ada perubahan di psikis, di mana psikis kita itu lebih sensitif, gampang marah misalnya ya, terus gampang moody, lagi sukanya sendiri, me time misalnya gitu. Terus juga gampang sedih, gampang marah, pokoknya lagi suasana hatinya memang dikarenakan hormon seperti itu. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, berarti kita harus mengontrol emosi kita. Dan kita juga harus punya visi gitu ya, bahwa walaupun aku masih muda, aku harus baik nih dari sejak aku muda gitu kan. Gak usah nunggu-nunggu tua untuk jadi baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi walaupun kita masih muda, tetap kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa. Gitu ya, dalam hal misalnya teman-teman belajar di sekolah, bakti kepada orang tua, misalnya gitu ya. Terus ibadahnya gitu kan. Walaupun masih muda, kita tetap harus memberikan yang terbaik. Jadi, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi karena kematian itu bisa datang kapan aja gitu ya, nggak nunggu tua dulu baru meninggal misalnya kan, nggak nunggu sakit dulu baru meninggal, tapi kematian itu bisa datang kapan aja. Jadi bagaimana sih kita bisa mengelola emosi kita
dengan kita tetap fokus pada tujuan hidup kita, bahwa Allah menciptakan kita buat mencapai ridho Allah, gitu kan. Allah menciptakan kita buat capai ridho Allah, untuk akhirnya kita bisa balik ke surga, gitu ya. Makanya ketika ada hati-hati yang lagi kesel, lagi apa, kita ingatnya ke situ aja. Oh ya Allah nyiptain aku buat ridho Allah nih. Udah istighfar gitu kan. Terus kita terus fokus pada apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, insya dari saya seperti itu, gitu ya. Yang benar datangnya dari Allah. Jika ada yang kurang itu dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya. Ya.